Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, nice to see you again. Hopefully all of you are happy and healthy. Let's start our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang fabel. Seperti di subtema 1, kita juga telah belajar tentang fabel. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu fabel, kemudian ciri-ciri fabel, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah fabel. Oke, perhatikan penjelasan Miss Lili berikut ini. Oke, masih ingatkah kalian apa itu fabel? Iya, fabel adalah dongeng yang bercerita tentang hewan. Di dalam fabel, hewan digambarkan seperti manusia, dapat berbicara. Nah, ayo masih ingat tidak contoh-contoh fabel yang ada di dalam buku kalian? Iya, Macan dan Singa si Raja Rimba, Kisah Kancil dan Semut, dan yang lainnya. Oke, nah apa ya ciri-ciri fabel? Ada beberapa ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kemudian, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Kemudian di dalam dongeng atau fabel terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama tokoh. Tokoh yang dimaksud di sini adalah tokoh yang berperan dalam cerita atau fabel atau dongeng tersebut. Misalnya kura-kura, ulat bulu, kancil, atau yang lainnya. Kemudian latar. Latar merupakan tempat terjadinya sebuah dongeng atau cerita. Contoh latar antara lain di hutan, di taman, di kolam, atau yang lainnya. Kemudian ada juga unsur yang berupa watak. Watak yaitu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Misalnya kura-kura sifatnya si baik hati, kemudian kancil, sombong, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang terdapat di dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, berikut akan Miss bacakan sebuah fabel yang berjudul Ulat Bulu dan Kupu-Kupu. Oke, silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Ulat Bulu dan Kupu-Kupu. Di sebuah taman, hiduplah seekor ulat bulu. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hitam. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang memakan dedaunan. "Hei ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kamu bergerak dengan tubuh yang gemuk?" Kemudian ulat bulu menjawab, "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Beberapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Ia memiliki sayap yang indah. Kupu-kupu yang kemarin mengejeknya pun meminta maaf. "Maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu," kata si kupu-kupu menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Kini mereka berteman dan terbang bersama. Nah, bagaimana dengan cerita tadi? Bagus bukan? Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan coba menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam fabel tadi ya. Yang pertama tokoh. Siapakah tokoh yang ada dalam fabel yang Miss Lili bacakan tadi? Iya, ada dua ya, yaitu ulat bulu dan kupu-kupu. Kemudian latar, di manakah tempat terjadinya peristiwa itu? Iya, latarnya ada di taman, tepatnya di pohon
Kemudian watak, bagaimanakah watak masing-masing tokohnya? Ulat bulu memiliki watak yang baik hati dan sabar. Ia tetap sabar meskipun ada orang atau ada teman lain yang mengejeknya. Kemudian kupu-kupu, wataknya adalah suka mengejek, meskipun tadi kupu-kupu meminta maaf. Kemudian amanat atau pesan dari cerita tersebut. Iya, amanatnya adalah kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda dengan kita. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Okay students, that's all for today. Let's review our lesson together. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang fabel, ciri-ciri fabel, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah fabel. Kemudian, sebagai tugas, coba carilah tokoh, latar, watak, dan amanat yang terdapat di dalam dongeng atau fabel yang berjudul Katak yang Berani, yang terdapat di buku paket kalian halaman 30 dan 31. Tugas tersebut akan dibahas dalam sesi video call dengan guru kelas kalian masing-masing ya. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.